Ini udah malam, aku tadi baru nonton video Willy Salim dan aku kesel banget ngeliat dia. Tuh lihat udah jam berapa. Udah malam. Aku mau kesel cuman aku harus tidur. Udahlah. Aku gak usah pikirin lagi. Yang penting sekarang aku tidur dan gak mikirin apapun. Udah, jangan. Gue udah cukup untuk main-main sama lu, Bliss. Karena lu sering bawa masalah terus. Lu sering bawa dia ngerasukin gue, Bliss. Ini kan gue baru muncul di YouTube lagi, jangan dong. Jangan kena masalah lagi dong, Bliss. Gue agak kesel nih sama si Willy Salim ini ya. Pertama inisialnya sama kayak gue, WS, ya. Winson, dia Willy Salim. Gue yang kebawa-bawa kemarin lu kena kasus, ya. Tai lu emang peler ya. Lu gak usah kayak gitu. Lu bawa nama WS itu inisial menjadi nama yang jelek. Gue jadi jelek nama gue. Gue gak pernah kena kasus apa-apa. Gue hidup tentram. Tapi lu bawa nama gue kejelekan lu, keburukan lu, ya. Jadi dia ada konten bagi-bagi rendang gitu kan. Jadi kan di bulan puasa ini gue gak menyalahkan banget kalau orang mau bagi-bagi di bulan Ramadan segala macam tuh bagus gitu. Cuman ini orang bukan orang, ini binatang, animal, ya. Si animal ini bagi-bagi rendang tapi ada sesuatu yang janggal. Yang janggal kayak gimana tuh? Jadi Willy Salim ini masak rendang, terus tiba-tiba dia pergi tuh ke WC. Kata mau ngapain, kan mau coli, terus balik-balik ke sini ke depan kamera, tiba-tiba rendangnya hilang. Dia lagi buat rendang tuh di Palembang, terus rendangnya hilang. Willy Salimnya bilang, tanya ini kemana nih? Terus ada orang jelasin, ini belum matang, cuman banyak orang yang udah ambilin rendangnya segala macam. Nah ini klipnya di sini deh. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes. Siapa yang makan? Nggak tabu, siapa yang makan. Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Itu janggal banget. Kayak soalnya ada video yang di-cut gitu kan. Kayak di-cut set, tiba-tiba rendangnya hilang. Itu rendang kemana? Kena invis. Kena invis run. Invisible. Lu Hollow Man. Tapi menurut gua nggak mungkin banget gitu tiba-tiba bisa hilang. Yang di situ kan yang jaga banyak. Nggak mungkin seorang Willy Salim, seorang content creator yang sudah besar, ya, tidak ada tim yang kayak melarang kayak tidak boleh ambil ini, tidak boleh ambil itu. Kan nggak mungkin gitu loh. Maksudnya content creator sebesar dia pasti mau buat konten seperti itu udah dipikirin mateng-mateng, ya. Kayak Bobon buat konten masak-masak. Nggak ada yang pernah nyolong makanannya. Belum udah kemana-mana itu dia. Ini kejanggalan. Memang semua konten kreator ya, konten kreator butuh exposure. Gue tahu supaya masuk ke dalam FYP kayak kasih makan orang, rendangnya hilang. Wah, gila nih. Itu kan yang lu mau, Gue juga konten kreator. Gue butuh exposure. Tapi contoh gue, look at me. Gak pernah kena kasus. Semua santai. Konten yang bener-bener aja, Lu cari nama gua di Google, Winson Renaldi kasus 0, dapetnya cuma 0, nggak ada. Ngapain lu cari? Karena hasilnya pasti nggak ada kasus. Buang waktu lu. Jadi rendangnya itu kesannya rendangnya itu dicolong sama warga Palembang. Lu bayangin, dicolong sama warga. Nah berarti kan ibaratnya lu framing warga Palembang apa? Pencuri, maling, ya gitu kan? Dia mau framing gitu kayak rendang gue maling. Dia tuh gak mikir sampai sana. Soalnya dia cuma otaknya settingannya gimana, tapi gak mikir lebih jauh. Gimana Willy Salim nih? Boxing yuk sini yuk, Nih kayak kasus yang kayak tadi gue baru baca nih. Kayak kasus yang ada di Taiwan, YouTuber Taiwan. Nih yang ini nih, orangnya nih. Kalian bisa nonton aja itu di Ewing juga ada. Tadi pagi banget nih gue baru baca. Ini namanya YouTuber Taiwan lah. Intinya ini gue cerita singkat aja ya. Jadi YouTuber Taiwan ini dia intinya dia seorang vlogger, terus dia datang ke tempat-tempat horor di negara dia, di Taiwan. Tiba-tiba pas dia lagi di tempat horor itu dia ketemuin mayat di gedung gitu. Dia ketemuin mayat gitu, tiba-tiba mayatnya bilang apa? Siap. Nggak, pas dia ketemu mayat dia lapor polisi tuh, kayak ini ada mayat nih segala macam.
Akhirnya polisi Taiwan datang, ternyata itu orang yang dicari-cari sama polisi Taiwan juga. Akhirnya kan kontennya meledak tuh ya, dia sama viral, dia pengen gedein sayapnya lagi. Dia kemana tau nggak? Ke Kamboja. Terus di Kamboja dia juga gitu, kayak bikin konten yang review-review tempat horor ya di Kamboja gitu, kayak review tempat judul yang apalah, dia bilang kayak orang sering disekap di sini segala macem. Terus pas udah kayak gitu, tiba-tiba dalam gedung itu dia ditangkap sama orang, kayak orang gitu. Terus tiba-tiba live YouTube-nya tuh mati, sampai keluarganya semua nge-live YouTube ya, kayak tolong cari ini orang, sampai pemerintah Taiwan sama Kamboja kerjasama tuh ya buat cari nih orang. Tapi apa nih plot twist-nya? Sabar, gue ceritain dulu. Udah, sabar dulu, gak usah marah-marah. Orang lagi cerita, hargain. Buru we, mau cerita. Akhirnya tuh udah gak muncul 1 bulan, tiba-tiba dia muncul lagi, tiba-tiba nge-live. Set, lagi lari-lari, kayak dia bilang dia lagi dikejar sama orang yang nangkap dia. Dia digebukin, dia bilang gue dipitakin, ditonjokin, segala macem. Akhirnya viewersnya melihat kayak, wih, ternyata ini orang tuh ada di lokasi ini, soalnya bisa di-track gitu kan. Akhirnya polisi nyelamatin dia. Apa plot twist-nya? Ternyata itu semua settingan. Bangsat. Akhirnya ditangkep ya. Memperjelek apa? Pemerintah Kamboja juga, negara Kamboja. Soalnya negara Kamboja kan sekarang lagi jelek kan namanya. Karena orang lu taunya Kamboja apa? Pelacur, judi, seks tuh, terus yang clubbing segala macem. Dia pengen bagusin nama, terus datanglah muncul orang negara asing yang kayak begitu, jelek-jelekin juga namanya, sering nyekap orang segala macam. Bukan, nggak marah tuh negara ya, ditangkap akhirnya. Itu lu sama kayak gitu tuh ceritanya tuh, namanya mencoreng negara sendiri. Ini negara sendiri lagi lu. Gila lu, sinting lu ya, crazy Jo. Bisa juga WS-nya S-nya Sinting nih, Willy Sinting ini ngentot. Gua ada bukti screenshot orang yang hadir di Willy Salim nih. Screenshotnya bilang gini, dengan keyakinan penuh dan didasari oleh pengakuan teman-teman saya yang langsung berada di lokasi, kejadian BKB ini murni settingan, karena daging yang habis itu murni karena instruksi oleh aparat keamanan dan panitia di sana. Jadi skrip kehilangan daging itu memang sudah terencana dari awal. Saya sebagai masyarakat asli Palembang, lahir dan besar di Palembang, merasa sangat dirugikan. Karena harkat martabat kota Melayu kebanggaan kami rusak oleh Willy Salim yang tidak bertanggung jawab. Boykot Willy Salim. Ya, saya sangat setuju itu. Boykot. Kelakuan lu Willy Salim ya. Kayak gini nih, Nah, kayak gini nih, Kayak celengan ini kelakuan lu nih, Kayak gini kayak celengan ini nih. Coba sekarang kalau berani kalau bilang sampai di akhir acara pun ya, lu ditelepon segala macam sama Bobon, sampai lu klarifikasi juga, lu bilang itu bukan settingan, emang segala, sampai saat itu pun lu nggak mau ngaku. Gila nggak lu ya? Kalau emang lu bener-bener nggak settingan, coba ajak gua. Saudara lu nih sama-sama WS nih, gua lihat lu beneran setting atau enggak. Gua live-in juga di channel YouTube gua, biar orang lihat kelakuan lu. Kalau berani ayo. Oke, jadi petuahnya begini ya. Jadi udahlah, stop bikin settingan. Gue paling benci tuh settingan, sumpah. Dari dulu paling benci sama orang yang settingan. Kayak dulu Atta gitu, settingan. Kayak mana pembohongan publik gitu loh. Kayak, tapi masih banyak orang mau nonton kayak, apa sih? Maksud gue, settingannya jangan yang terlalu ngerugiin banyak orang lah. Kayak dari dulu bagi WA itu, dari dulu gue nggak peduli dah kayak begitu. Sampai lu nya sendiri kan, ada orang marah, lu marah gitu kalau ada orang nyamperin lu minta HP segala macam. Itu lu yang didik, ngentot. Lu yang didik suruh minta-minta. Lu sendiri itu ulah lu sendiri. Sampai rumah lu ada penjaganya segala macam, itu ulah lu sendiri. Lu hidup nggak nyaman, orang minta-minta ke lu karena lu yang didik. Sering bagi-bagi kayak gitu. Menurut gue bagi-bagi nggak jadi masalah. Maksud gue, orang sekarang kepikirannya jadi kayak gue nggak perlu kerja keras-keras, siapa tahu aja gue beruntung dapat HP dari Willy Salim, kayak gitu pemikirannya. Dan itu pun juga settingan katanya. Kayak ya udah nih, gue kasih lu pura-pura, gue kasih lu iPhone, nanti gue bayar lu 200.000 ya, lu coba pura-pura di kamera lu dapet iPhone, kayak gitu. Ini bukan gue yang ngomong. Tadi gue nonton podcastnya juga si Bobo nama Deddy Corbuzier, orang ngomong kayak begitu. Mau ngomong apa lu? Mau apa? Jadi udah gitu aja. Gue udah emosi banget hari ini. Gue mau tidur tapi gue kerasukan. Itu bukan gue yang mau. Udahlah gitu aja lah. Bye orang.